Baik, sahabat sekalian, kita mulai. InsyaAllah materi mengenal Allah ini saya sampaikan InsyaAllah kurang lebih 30 menit dari sekarang. Baik, sahabat sekalian, bahwa yang pertama kali orang ketika masuk kuburan itu bukan ditanya sholatnya, bukan ditanya amalnya. Yang ditanya apa pertama kali? Man rubuka, siapa Tuhanmu? Kenal enggak? Siapa Tuhanmu? Ya kan? Oke, baik. Oleh karena itu sama sekalian, di dalam memahami pembelajaran dari Yamas ini, ada beberapa hal yang kita mesti lihat bahwa belajar agama ini 3 penting. Penalaran, perenungan, penghayatan. Nalarnya jalan dulu. Makanya di Al-Quran itu, Al-Quran ini sahabat sekalian, bahasa langit. Bahasa langit. Maka untuk membumikan bahasa langit itu perlu perumpamaan. Oke, apa kata Allah Subhanahu wa taala sekalian? Dan sungguh kami benar-benar telah membuat perumpamaan dalam Al-Quran sebagai apa? Sebagai pelajaran. Ambil pelajaran Al-Quran dengan apa? Nalar. Adinul wal akal. Agama itu akal. Tidak ada agama tanpa akal. Islam itu agama yang rasional, tapi bukan rasionalisme, bukan ajaran rasionalisme, tidak, wahyu. Makanya walaupun sudah diberikan perumpamaan ini, sahabat sekalian, banyak orang Quran itu ngapain coba? Banyak membantah. Apa coba? Perhatikan. Dan sungguh kami telah ulangi Al-Quran bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia makhluk yang paling banyak. Ulangi, manusia makhluk paling banyak? Kurang. Makhluk yang paling banyak? Persis seperti? Alhamdulillah. Orang Jawa bilang ngengkel, mokong, apalagi. Terus tidak terima. Paling banyak bantah gitu. Oke, perumpamaan. Baik, sekalian masuk lagi. Nah, apa kunci ma'rifatullah? Pelajaran amat sangat sederhana yang dipersulit kadang-kadang apa karena kurang memahami dan sebagainya. Baik, bagaimana? Alhamdulillah kita mendapatkan di Yamas ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Cuma ingat, kuncinya apa? Perenungan. Penalaran, perenungan, penghayatan. Saya ulangi. Apa? Penalaran, perenungan, penghayatan. Nalar, habis nalar, renungkan. Hayati itu hayat. Apa arti hayat? Sudah hidup di dalam dirinya. Kalau belum hidup berarti masih perenungan. Hidup, hayat, jalan. Makanya kita dulu kan belajar ilmu hayat. Ya. Baik, apa kunci ma'rifatullah? Kana Allahu alam yakun syai'un ghairu. Permulaan Allah saja yang wujud, tiada apapun bersamanya. Sahabat sekalian, saya ingin tanya, sebelum Allah mencipta, apakah ada wujud? Sebelum Allah berfirman kun, apakah ada wujud ruang? Ada ruang? Tidak ada. Maka kalau ada pertanyaan, kapan? Di mana Allah? Pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena di mana itu pasti jawabannya ruang, tempat. Dia sudah ada sebelum ruang itu ada. Apa sudah ada zat, materi? Zat materi? Tidak ada. Jadi pertanyaan, berupa apa Allah? Berupa apa? Berarti jawabannya zat. Dia sudah ada sebelum zat itu ada. Kapan Allah itu ada? Kalau kapan? Waktu. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Demikian juga, apa ada energi? Semua dimensi nggak ada. Jadi yang ada hanya Allah saja yang wujud. Oke, bisa diterima? Jadi tiada wujud selain Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tiada satu pun yang serupa dengan Dia. Jadi kunci ma'rifatullah apa? Apa kuncinya? Apa kuncinya? Hanya Allah yang wujud. Tiada yang wujud selain Allah. Tidak ada yang wujud selain Allah. Wujud, nggak ada lain, tidak ada. Nah, sahabat sekalian, karena Allah yang wujud, muncul pertanyaannya, kepada siapa Allah berfirman kun? Saya tanya, tidak ada itu ada nggak? Sebelum Allah berfirman kun, tidak ada itu ada nggak? Tidak ada pun juga tidak ada. Kalau tidak ada itu ada, berarti ada dua di awal. Ada wujud Allah dan ada wujud ketiadaan. Tiada pun juga tidak wujud.
Tiada itu juga tidak wujud. Yang wujud hanya Allah. Kalau tiada itu wujud, berarti di awal ada dua kewujudan. Ada wujud Allah dan ada wujud ketiadaan. Jelas? Oke? Baik. Maka kepada siapa Allah bilang kun, sementara hanya Allah yang wujud? Kepada dirinya sendiri. Nah, banyak terjadi di dalam pengalaman saya di keliling daerah, Bapak sekalian, dipertanyakan, ya, Allah pencipta langit dan bumi. Bila berkehendak menciptakan suatu, maka dia berkata kepadanya, ya, fa inna ma yaqulu lahu, yaqulu berkata lahu. Saya kasih kotak ini, lahu itu artinya kepadanya. Ya. Nya-nya di terjemahan nya itu nya n-nya n kecil. Kalau n kecil berarti seolah-olah ada sesuatu yang baru, ya kan, yang lain. Ternyata, mau sekalian, di ayat yang lain, waladzi khalaqas samawati wal ardi bil haqq wa ma yaqulu. Tidak ada lahunya. Tidak ada lahunya, tidak ada. Ternyata tersembunyi di belakang kalimat qaul haq. Firman-nya adalah benar. Berarti n-nya kecil ini jadi n-nya besar. Berarti Allah beriman kepada dirinya sendiri. Ya. Kata nafsi rahmah, dan Allah telah menetapkan atas dirinya rahmah. Berarti Allah beriman kepada siapa di bawah? Sendiri. Oke. Yang sering katakan, ibu-ibu pernah nggak nyanyi di kamar mandi? Pernah. Menghibur siapa? Ya, cukup selesai. Kewujudan hanya satu. Baik, sahabat sekalian. Nah, itu kunci. Sehingga apa pintu marifat? Pintu marifatullah, pintunya? Pintu. Kalau hanya Allah wujud itu kunci. Bedakan. Kalau kunci itu hanya Allah yang wujud. Kalau pintu, dia berkun kepada sendiri. Saya ulangi. Ini kan calon trainer nih. Kunci Allah, hanya Allah yang wujud. Kunci. Pintu kun kepada dirinya sendiri. Ingat ya, mana kunci mana pintu. Jangan sampai salah pasang patanca. Oke, ya kan? Nah, berikutnya perbandingan. Setelah kunci, pintu, sekarang perbandingan. Bagaimana perbandingannya? Perbandingan ciptaan dengan penciptanya. Kita bandingkan, sekalian. Nah, Allah kunkan kepada dirinya sendiri. Maka apakah seluruh dari dirinya menjadi ciptaan? Pertanyaannya, apakah separuh dari dirinya menciptaan? Ataukah yang mau dari dirinya menciptaan? Yang mana yang kita pilih? Nah, kita lihat yang mana yang bisa menjaga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kesucian Allah, kita lihat sini. Maaf, nggak terlalu cepat? Cukup, bisa ditangkap? Cukup ya? Oke. Sudah 5 menit. Baik, sahabat sekalian. Ya. Kun dan perbandingan, nalar. Penalaran, perumpamaan, perbandingan antara ciptaan dengan penciptanya. Dalam ilmu sains, dibilang semua ciptaan terjadi dari sesuatu yang kecil, lebih kecil daripada atom. Ciptaan itu seperti sebiji atom dengan penciptanya. Besar mana? Penciptanya kan? Maka apakah seluruh dirinya menjadi ciptaan? Ciptaan cuma sebiji atom. Apakah separuhnya? Apakah mahalus dirinya? Ini yang mendekati mahalus dirinya. Oke. Kemudian berikutnya, dalam dunia, mas sekalian, ini kecil ya. Oke. Nabi Isa alaihissalam, ya. Perbandingan, ingat perbandingan itu besar kecil, perbandingan. Oke. Dalam perbandingan ini, sahabat sekalian, ya kan? Nabi Isa mengatakan apa, sahabat sekalian? Ya. Nabi Isa berkata, segala sesuatu tidaklah sebesar daripada sebutir pasir kepada Tuhannya. Ciptaan itu sebutir pasir, penciptanya gimana coba? Sebutir pasir kepada Tuhannya. Ya Allah. Apa semuanya dari ciptaan? Tidak. Separuhnya, mahal dirinya, itu pun juga tidak. Mahalus dari dirinya. Nah, sehingga sahabat sekalian, nah kita lihat nih. Oke, gambar jelas nih. Apakah sebutir pasir sama dengan seluruh padang pasir? Apakah sebutir pasir itu sama dengan seluruh padang pasir? Tidak, hanya sebutir. Yang jadi ciptaan itu hanya sebutir. Apa terpisah sebutir dengan padang pasir? Tidak terpisah, sebutir. Semua ini cuma sebutir. Baik, mas sekalian. Oke, kita masuk lagi berikutnya dalam Al-Quran, perbandingan Al-Quran, surah An-Nur. Allah pemberi cahaya kepada
langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Coba pertanyaan saya, sahabat sekalian, besar mana pelita besar sama lubang di sini? Hah? Besar mana? Perbandingannya. Mas Mujib, besar mana? Besar? Lubang. Hah? Iya, besar lubang. Pelita besar di dalam lubang. Yang kita anggap besar ini di dunia ini semuanya besar. Bumi itu besar. Besar mana sama Allah Subhanahu wa taala? Ya besar Allah. Bumi yang besar aja kelihatan. Langit yang tinggi, tinggi mana sama Allah Subhanahu wa taala? Ya tinggi Allah. Langit yang tinggi aja kelihatan. Ya kan? Masa Allah Maha tinggi tidak kelihatan? Lautan itu luas. Iya, luas. Luas mana sama Allah? Luas Allah. Ya. Bumi, lautan yang luas saja kelihatan. Masa Allah tidak luas? Tahu enggak? Bumi yang besar, langit yang tinggi, lautan luas, itu semua hanya berada di dalam lubang yang kecil. Nah, lubang itulah maha halus dari dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas ayatnya? Oke ya. Nah, sehingga apa? Berarti apakah seluruh dirinya lubang? Hanya lubang doang. Lubang. Seluruhnya enggak, lubang, separuh enggak. Maha halus? Iya, lubang. Lubang Kang, bukan terowongan. Oke, nah, sehingga kun pada siapa? Kun pada maha halus dari dirinya Allah yang menjadi kesemua ciptaan. Apa itu maha halus? Maaf saya tanya. Oke, Kang Asep punya perasaan. Halus nggak perasaan? Halus. Lebih maha halus dari perasaan itu belum halus. Dia maha halus. Dia tahu apa yang Pak Asep rasakan. Oke. Paham? Kang Mulyadi, saya tanya, ide, pikiranmu halus nggak? Kalau punya ide, orang yang bisa baca nggak pikiranmu? Nggak bisa kan? Karena halus pikiranmu kan? Itu sudah halus. Ini maha halus. Jadi bukan perbandingan masa tentang besar kecilnya, maha halus. Ya Allah, maaf nih. Ada sinyal nih. Wifi, sinyal. Ada? Kelihatan? Halus nggak? Sinyal sudah halus ini. Halus daripada sinyal ini. Mau bicara apa lagi tentang maha halus? Cukup? Hah? Sudah bisa terima? Hah? Perasaan kita halus kan? Lembut kan? Masa bagaimana dia, Pak? Maha halus. Gak bisa dibandingkan dah. Cukup ya? Jelas? Oke. Maka itu kita lihat sekarang ya, pengenalan. Apa sekarang hubungan? Bagaimana hubungan ciptaan dengan penciptanya? Tadi kunci. Apa kunci? Pintu. Sudah keras salah lagi. Kalau salah jangan keras-keras. Kunci hanya yang wujud. Pintu berdiri sendiri. Perbandingan maha halus. Nah, sekarang masuk kepada hubungan. Gimana hubungan ciptaan dengan penciptanya sekalian? Quran lagi ayat yang sama juga dalam surat An-Nur ini. Masya Allah ya kan. Nah, tapi lebih dulu memahami apa itu ilmu yakin dan apa itu ainul yakin. Ini penting karena bicara hubungan. Ini sahabat sekalian, tisu. Ini bicara ilmu yakin, ilmu. Bapak Ibu lihat dengan mata zahir, saya terangkan. Saya simpan sini. Nah, ada yang saya simpan di dalam sini. Oke, lihat. Oke, ini ilmu yakin. Nah, kalau ainul yakin, apa yang yakin? Bos sekalian, Bapak Ibu bisa lihat nggak bahwa di balik ini ada tisu? Sebalik ini, dengan mata hati. Itu namanya ainul yakin. Jadi ilmu yakin, ilmu itu dengan mata, kepala, telinga. Kalau ainul yakin mampu melihat di sebalik itu. Oke, baik. Lanjut. Pelita itu di dalam kaca. Sahabat sekalian, perhatikan. Semua ciptaan, ingat, semua ciptaan pasti berzat. Tidak ada ciptaan yang tidak berzat. Semua ciptaan pasti berunsur, berzat. Tidak ada yang tidak berzat.
Maka Allah katakan sini pelita dalam kaca. Kaca kan bintang yang mutiara yang dinyalakan dengan minyak. Minyak kan? Berarti pelita itu apa? Pelita itu ciptaan. Minyak ini apa? Zat. Zat pasti berawal. Minyak, apakah semua pohon zaitun yang jadi minyak? Jadi minyak apa? Hanya buahnya aja kan? Buahnya kan? Nah, hanya buahnya. Pohon zaitun. Nah, jadi buah itu adalah wajah, rupa dari pohon zaitun. Rupa dari pohon mangga apa? Buah mangga dong. Aduh, rupa dari pohon karet? Getah. Rupa, oke? Nah, ketemu. Jadi, nah, ciptaan minyak wajah. Oke, nah sekarang nah, Ayun itu ilmu yakin. Ayun yakin sekarang. Begitu lihat berita, ya kan? Oke, ilmu yakin kan? Nah, lihat berita. Berarti sekarang di sebalik berita ada apa? Di sebaliknya dengan mata hati ada? Dengan mata hati ada? Di sebalik berita ada apa? Zat, minyak. Oke. Di sebalik minyak ada? Ada? Pohon? Pohon? Ada pohon zaitun. Apakah semua pohon zaitun itu jadi minyak? Hah? Yang jadi minyak itu hanya buah. Buah kan? Nah, maka buah itu dikatakan wajah. Oke. Kenapa dikatakan wajah? Untuk apa wajah? Saya tanya, untuk apa wajah? Coba Bapak Ibu, untuk apa wajah? Wajah itu untuk dikenal. Makanya kenal itu bahasa Arabnya ma'rifat. Gara-gara ada wajah, semua bisa dikenal. Coba kepalanya dihilangin semua. Kenapa? Nggak kenal. Gara-gara wajah dikenal. Oh, wajah itu ma'rifat. Ya kan? Nah, jadi wajah apa? Lihat, wajah apa? Wajah itu ma'rifat. Penlahiran pertama dari wajah itu masih asli. Wajahnya Abdul Aziz dengan dirinya terpisah enggak? Gara-gara wajah dikenal. Ya kan? Makanya ibu-ibu kan beda. Sabun muka sama sabun wajah beda kan? Buat badan. Ini kan sabunnya kan lebih halus daripada badan. Karena halusnya wajah. Jadi apa? Terjadi jadi minyak. Minyak ini ingat ciptaan pertama, zat ciptaan pertama yang disebut dengan hakikat. Nah, apakah jadi ciptaan pertama dari pohon zaitun, buah zaitun? Minyak. Dari minyak, apa hanya jadi pelita saja? Ada yang lain enggak? Ada yang lain kan? Maka ciptaan ini disebut apa? Sifat. Jadi cukup pelajaran sifat hubungannya hakikat, ma'rifat. Dalam pandangan ainul, ingat kalau ainul yakin, ain kan? Apa ainul yakin? Hakikat, sifat, hakikat, ma'rifat. Ya kan? Oke, kita lihat. Nah, makanya pada apa? Sifat, hakikat, ma'rifat. Disebut apa? SHM. Apa SHM? Sifat, hakikat, ma'rifat. Ya kan? Kalau patanca sertifikat hak milik. Nah, sifat, hakikat, ma'rifat. Ya. Ciptaan dengan penciptaan satu kewujudan. Terpisah nggak penciptaan dengan ciptaan, sahabat sekalian? Terpisah? Jadi, bagaimana hubungan sifat, hakikat, hubungan apa? Ciptaan, zat, wajah, nggak bisa terpisah. Jadi tidak terpisah sama sekalian. Nah, kita lihat dalam berikut ini. Apakah ciptaan dengan pencipta wujud yang berlainan? Hiburan sedikit lah daripada ngantuk. Terpisah? Terpisah? Yang terlihat apa? Yang terlihat ciptaan kan? Ya. Oke, cukup. Sekarang susunan. Susunan itu berarti sifat, kemudian hakikat, zat hakikat, kemudian ma'rifat, SHM. Nah, sekarang kita lihat sahabat sekalian, semua ciptaan.
Semua ciptaan ini, sahabat sekalian, ciptaan kan? Nah, lihat. Demikian Allah Tuhanmu. Ini yang paling rawan ketika, ketika keliling tanah air, banyak orang tanya tentang dalil-dalilnya. Ya kan? Nah, pencipta langit dan bumi, dia pencipta segala macam kan? Ya, di balik itu apa? Dari zat kan? Demi zat yang jauh Muhammad, dalam gambarnya demi zat. Tanya jatuh seperti apa sih? Kalau jangan bertanya tentang zat, tapi tentang ciptaannya. Pertanyaan berikutnya, sekalian, apakah semua dirinya Allah itu milik zat? Apa kata sini? Miliknya langit dan bumi. Dia maha besar. Yang diciptakan itu adalah maha halus dari dirinya. Nah, latif. Nah, la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Dia nggak ada perjangkauan penglihatan mata. Ayat ini, latif itu di dalam masyarakat umum dikatakan latif itu tentang sifat. Padahal tidak. Ayat ini bicara tentang dirinya. Dia nggak bisa dilihat oleh mata, berarti sangat halus. Tapi dia bisa melihat. Kita bisa lihat kuman enggak? Kuman bisa lihat kita? Ini bicara tentang dirinya yang maha halus. Nah, berikut ini baru bicara tentang maha sifatnya yang maha lembut. Dia beri rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ini berarti bicara sifat. Jadi latif itu bicara tentang dirinya. Kemudian lembut, baik bicara tentang sifatnya. Nah, sahabat sekalian, sifat itu mesti nyantol kepada zat. Mesti, ya kan? Manis, kemana dia bersandar? Manis, gula. Asin, sandarnya kemana? Garam. Bapak Ibu kalau ke toko cari asin apa cari garam? Oh, bukan cari asin. Oh ya udah selesai. Mau beli manis, ketawa. Jadi kemarin langsung zat. Nah, dengan zat belakangnya mahalus, selesai sebenarnya. Oke. Dan kepunyaan Allah timur dan barat. Kemanapun kau menghadap, situlah wajahnya. Kemanapun kau menghadap, situlah wajahnya. Oke, ada dua kalimat. Ya. Kata Allah, kemanapun kau menghadap. Nah, di balik ini apa? Di balik tembok semua. Di balik ini apa semuanya? Langsung mahalus kan? Mahalus kan? Di balik semua itu mahalus enggak nih? Iya. Saya tanya, goib itu halus enggak? Goib. Goib. Goib itu halus. Oke. Nah, Allah mengatakan kemanapun kau menghadap, situ wajahku. Nah, Abdul Aziz gimana? Kita gimana? Ini wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal wajahku wajahnya namanya apa? Wajahku wajahnya namanya apa? Wajahku wajahnya namanya apa? Kita salah enggak? Kita selalu jumpa sama dia. Berpisah? Enggak ada berpisah. Makanya coba lihat. Maaf. Pelajaran pertama dari Al-Baqarah ayat pertama sampai ketiga. Lihat. Alif lam mim. Hudzalil muttaqin, ya kan? Alladzi la yu'minuna bil ghaibi. Baru sholat. Enggak beriman sama yang gaib, kok langsung sholat? Iman dulu sama yang gaib. Di hadapan dia apa enggak? Enggak. Ya udah. Oke, baik, lanjut. Firman kun. Ya. Wajah halus, mas sekalian. Oke, nah, kun. Sahabat sekalian, kun itu satu kali. Bukan bolak-balik kan kun. Kun. Semua selesai. Ya. Kemudian terzat, kemudian lauh mahfuz. Ya, di mana lauh mahfuz? Lauh mahfuz itu di sebalik semua ini ada lauh mahfuznya. Enggak terpisah lauh mahfuz. Nih, ambil contoh. Nih. Ada daging ditutupi. Oke. 1 hari, 2 hari, 3 hari ada makhluk baru enggak? Ada makhluk baru enggak? 1 minggu ada makhluk baru enggak daging ditutup gini? Ada. Lauh mahfuznya di mana? Dari langit. Enggak, di mana? Ini sebalik lauh mahfuznya. Enggak terpisah lauh mahfuz daripada. Jadi di balik ruang waktu adalah lauh mahfuz. Baru segala macam itu kan.
Baik, teman sekalian. Nah, setelah itu baru Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi gak terpisah. Baik, kalian. Kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya? Yang awal, yang akhir. Ciptaan. Teman sekalian, sifat ciptaan apa? Zat. Kayak kata sebagai zat ada maha halus. Pada permulaan hanya Allah yang wujud. Lalu dia dari dirinya yang maha halus terciptalah zat. Dari zat terciptalah ciptaan, maka dialah yang awal. Berarti yang awal itu hanya dari yang maha halus, bukan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar itu. Maha halus. Oke. Binasa nggak ciptaan? Binasa. Coba binasa tinggal zat. Zat binasa lagi nggak? Binasa. Tinggal maha halus. Maka dialah yang akhir. Awal akhir itu hanya berhenti di maha halus. Oke. Nah, maka kata Allah, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Halikun illa wajah, kecuali wajahnya. Baik, zahir dan batin sekarang. Dari maha halus yang batin, sekalian, dari maha halus terzahirlah zat, zahir. Maha halus kan batin, zahir zat. Dari zat terzahirlah ciptaan. Zat dari zahir dari ciptaan, maka ciptaan itu terzahir. Maka Allah katakan dialah yang zahir. Zahir enggak Allah? Jadi semua ciptaan ini adalah merupakan penzahiran daripada semua ciptaan penzahiran dari maha halus, dari maha halus langsung ke maha halus. Penzahiran dari maha halus. Semua nih semua. Semua ini dari maha halus semuanya. Dan dari zahir. Ciptaan akan binasa. Ciptaan akan binasa. Ini kan zahir nih ciptaan. Jadi kalau ini binasa, zatnya jadi zahir. Sebagai ciptaan zat. Zat binasa juga enggak? Binasa juga, tinggallah maha halus. Maka kembali dialah yang batin. Maka Allah ingin menyempurnakan nikmatnya zahir dan batin. Makanya orang ibadah segala macam hanya zahir saja, enggak ada batinnya, batin enggak sempurna. Batin saja enggak ada zahirnya, enggak sempurna. Zahir, batin, itu sifatnya. Oke, mas kalian. Nah, mukjizat para nabi kalian nih. Nabi Soleh menggunakan unta kan? Kita lihat sederhana banget. Di baliknya batu apa? Zat. Sebalik zat ada maha halus. Berkeinginan akhirnya apa? Adalah unta. Oke. Nah, sekarang lihat tentang perbuatan juga. Apa kata nasihat Luqman? Anakku, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi di dalam batu, langit sembunyi, niscaya Allah akan mendatangkan. Allah pasti balas. Kau jahat sebiji sawi, balas. Baik sebiji sawi, dibalas. Kenapa? Karena sungguhnya Allah maha halus. Maka di balik batu ada apa? Di balik zat ada zat berkehendak. Akhirnya apa? Tidak ada kejahatan yang tidak terbongkar. Tidak ada kebaikan yang tidak terbalas. Baik, jahat, baik, semuanya dibalas semua sama yang maha halus. Oke. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bila semua ciptaan berawal dari dirinya maha halus, sudah tentu Allah yang maha besar, maha esa, maha agung, maha tinggi, maha suci. Nah, rendahkan diri di hadapan Allah, maka akan tampak keagungannya. Sahabat sekalian, selama ini kan Bapak Ibu berkecimpung di iman amal soleh saja. Satu yang kurang, apa? Merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, itulah sahabat sekalian, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat. Jadi iman amal soleh belum cukup masuk surga. Harus apa lagi satu? Harus apa? Bagaimana merendahkan diri kalau tidak kenal? Belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya ingat Allah? Belumkah datang waktu? Ini istifham, pertanyaan. Belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk orang beriman, bukan orang Islam, orang beriman untuk tunduk hatinya ingat Allah. Berarti orang beriman masih banyak yang belum tunduk hatinya. Kenapa? Belum kenal, belum marifat. Nah ini kita lihat semua besar ini. Kita lihat semua nih. Nah, coba lihat ini. Jadi halus banget kan? Terus lihat rasa besar, bos kalian. Nah, apa kata Allah? Mahalus. Maka perintah kita apa? Perintah Allah kepada kita? Wa kabbirhu takbiran. Agungkan Allah dengan agungkan Allah.
Makanya kenapa nama salat itu takbiratul ihram, takbir yang mengagungkan. Allahu Akbar, agungkan Allah seagung-agungnya. Semua pergerakan perubahan salat segala macam, mau tahu mau sayur, bismillah, Allahu Akbar. Tegas, kenapa? Agungkan dia dengan pengagungan yang kita kata Allah Akbar. Tidak jelas. Berarti tidak pengagungan. Oke, Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikan dengan nama Tuhanmu yang maha. Sucikan. Kau suci, sucikan benar-benar mensucikan dia. Agungkan dia yang sebenarnya. Kau puji dia, pujilah dengan pujian yang sebenar-benarnya. Demikian materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Allah, kalimat ini berkaitan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada ungkapan hikmah yang disebutkan Sayyidina Ali ketika ia ditanya, apakah engkau, ya Ali, apakah engkau kenal Tuhan melalui Muhammad atau engkau mengenal Muhammad melalui Tuhanmu? Yang mana yang kau jalani? Coba lihat pertanyaannya. Sayyidina Ali menjawab, jika aku mengenal Muhammad melalui Tuhanku, maka aku tak butuh Rasul lagi. Jika aku mengenal Muhammad melalui Tuhanku, aku nggak butuh Rasul lagi. Lah, aku nggak butuh. Jika aku mengenal Tuhanku melalui Muhammad, niscaya Muhammad lebih aku percayai daripada Tuhanku. Walakin araftu Rabbi bi Rabbi, kata Adina. Tapi aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Lalu datanglah Muhammad menjelaskan kepadaku apa yang dikehendaki oleh Tuhanku padaku. Datanglah Muhammad kepadaku menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Tuhanku kepadaku. Oh, berarti ada berhubung gimana? Ya harus lewat Rasulullah. Tidak ada yang nggak bisa kalau tanpa lewat Rasulullah. Melalui Muhammad lah aku mengenal bagaimana aku cara bersikap. Kalau Rasulullah, orang nyembah patung, nyembah animisme, nyembah pohon, dia nggak tahu. Datang Rasul menerangkan, cara nyembah Allah itu begini. Rasul otoritas. Apa penuhnya pada dia untuk menerangkan apa tentang Tuhan, bagaimana cara bersikap sama Tuhan. Oke, sekalian, sebelum berpukul, kalau Allah akan mencipta makhluknya, kemudian apa yang dikatakan, sungguh rahmatku mendahului murkaku. Saya tanya, kalimat ini sudah ada penciptaan atau belum? Ketika akan, paham nggak akan? Ketika akan itu sudah atau belum? Ketika akan, belum kan? Maka rahmatku mendahului murkaku. Belum. Berarti ini berapa nih? Oh iya. Alhamdulillah. Aku hati begini kan. Lama-lama ngaji. Lama-lama ro itu udah parah. Oke, kalian sama sekali, Masya Allah Ustaz, saya temukan hadis ini ketika berangkat sini Bu. Ini saya cari-cari mana hadis padan ini. Ternyata Insya Allah aku adalah Nabi yang pertama diciptakan dan yang terakhir diutus. Tingkat derajatnya hasan ya hadis. Ya Allah, aku adalah Nabi yang pertama diciptakan. Nabi yang pertama, ruhnya. Tapi dia yang diutus. Ketemu hadis ini untuk menegaskan bahwa dia yang pertama, ruhnya lebih dulu, lebih awal. Karena rahmatil alamin. Ruh Rasulullah ciptakan pertama mau misi. Misinya apa? Rahmatil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ruh Rasulullah ciptakan pertama untuk membawa apa? Kan ingat tadi sebelum Allah berfirman sebelum kun rahmatku mendahului murkaku. Kemudian diciptakan ruhnya Rasulullah. Apa? Rahmat lil alamin. Ruhnya duluan. Kenapa? Karena membawa misi rahmat lil alamin itu. Oke, dalam Bible pun juga sama, Mas sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Mas sekalian, otoritas penuh hanya Rasulullah SAW. Ya kan? Kemudian seperti alamin Muhammad Rasulullah, ada Islam, Al-Quran, Sunnah, macam-macam ini kan, banyak sekali. Meski ada 17. Nanti kita baca satu-satu. Saya ini kan langsung. Oke, sekarang kita mulai dari Islam.
Apa itu Islam sekalian? Nah, sempurna agama. Hari ini telah kusempurnakan agama untukmu, dan aku cukup nikmatku untukmu, bagimu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Oke. Pertanyaan saya, sahabat. Oke. Nabi Adam Islam enggak? Semua Islam kan? Semua Nabi Islam? Islam. Saya tanya, sempurna enggak Islam di zamannya Nabi Adam? Hah? Sempurna di zamannya Nabi Adam. Kalau gitu nggak akan turun, nggak ada orang kita nih. Apa kawin nggak boleh bersaudara? Islam di agamanya Nabi Nuh sempurna nggak? Di zamannya Nabi Nuh sempurna. Akidahnya, tertib Allahnya, syariatnya yang beda-beda. Jelas nggak? Oke? Bisa terima? Hah? Oke. Nah, Al-Quran dalam dada. Barang siapa dikir Allah mendapat hidayah, petunjuk, niscaya fa may yuridillahu yashrah sadrul Islam. Barang siapa dikir Allah mendapat petunjuk, niscaya dilapangkan dadanya untuk Islam. Pertanyaannya, dada yang mana? Barang siapa diberi petunjuk, niscaya kulapangkan dadanya. Dada yang mana? Dada, mana dada? Ini petunjuk ke sini. Hei, ini petunjuk. Kulapangkan dadanya, dada ini. Hah? Ini. Nah, mana? Lihat ya. Lafaz ini dalam mufradiyah kamusnya. Sodok itu isyaratnya akal atau ilmu. Sebagaimana contoh Nabi Musa mau debat Fir'aun. Robbis rohli. Doanya siapa? Musa kan? Mau debat. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Dada yang mana? Orang mau debat gini. Ada khotib mau Jumat, Robbis rohli sodri. Mau nantang. Nih dada. Oke. Nah, dada mana dada sekalian? Oke. Dan barang siapa dikehendakinya, ruh maksudnya apa dari ruhani. Barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sesat lagi sempit, seolah-olah mendaki ke langit. Nah, ini namanya jasmani. Jadi dada itu ada dua, ada dada rohani, ada dada jasmani. Ini penyebab, ini akibatnya di sini. Ini akibat, ini penyebab, ini akibat. Seolah sedang mendaki ke langit loh, naik ke langit. Orang kalau lagi pulang habis sholat subuh, pulang enak santai. Begitu ketemu sama orang yang menyakiti hatinya, kurang ajar kau ya. Ku tarik-tarik kau ya. Nggak ada oksigen. Kenapa? Ininya sempit. Akhirnya kena sini. Nah, ini bahaya. Oke. Baik. Takwa. Saya sering kali orang mengatakan, Ustadz, takwa itu sini. Ini kita lihat. Nah, kayaknya. Seorang muslim adalah saudara muslim. Dia tidak boleh zalim. Zalim itu rohani, jasmani apa rohani? Rohani. Dia tidak boleh mengecewakan. Tidak boleh mendahkannya. Takwa itu ada di sini. Rasul menunjukkan dadanya 3 kali. Zalim mengecewakan yang bagian apa sih? Ruhani. Takwanya apa? Rasanya di sini. Menzalimi segala macam. Oh, hahuna kata orang. Hahuna. Maaf sering kali saya kalian Ustaz, hati di sini, takwa sini. Hahuna. Kata Rasul kan di sini. Iya, ini penyebab, ini akibat. Baik, Al-Quran sekarang. Al-Quran ini terjamin tidak ada ayat yang bertentangan, sahabat sekalian. Ya, kalau sekiranya Al-Quran ayat sisi Tuhanmu, niscaya mereka menemukan banyak. Berarti Allah jamin tidak ada ayat yang bertentangan. Oke, sunnah pengesaan di dalam teladan. Rasulullah itu pengesaan di dalam keteladanan. Ya. Makanya kalau kita nyontohin siapa? Ikut Rasulullah. Hati-hati kadang-kadang kita nyontohin. Ikut loh, contoh itu loh. Kayak penyanyi lagi segala macam. Begitu dia macam-macam. Contoh harus contoh Rasulullah SAW. Ya. Tidak suri teladan selain Rasulullah. Rasul itu dihadirkan sebagai contoh keteladanan. Kemudian syariat, tegakkan syariat. Ya. Kemudian tegakkan agama. Nah, syariat itu sama sekalian. Dakwah itu menyatukan. Kalau dakwah itu memecahkan, itu namanya iblis, setan. Rasulullah itu selalu memisahkan orang. Dakwah itu menyatukan orang, menyamakan semua. Kemudian nabi-nabi, pas sekalian. Nah. Jadi ini kerangkanya rahmatan
lil alamin. Turunnya Rasulullah ini rahmatan lil alamin apa? Untuk penutup nabi. Semua nabi-nabi, Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Sama apa hikmahnya? Semua anak laki-laki Rasulullah meninggal. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Hah? Terputus penerusnya. Kenapa? Ketika ada turunan nanti mengklaim. Klaim apa? Ini kamu kan turunannya. Syekta, dari mana turunannya nih? Itu Allah sudah paham. Kalau sudah paham dia maha tahu. Maka mas kalian kita lihat ya. Nah, Rasulullah untuk umat manusia. Oke. Nah, jadi Rasulullah itu umat. Saya tanya orang Kristen, orang Buddha, Hindu sekarang itu umatnya siapa? Siapa? Umatnya? Umat Rasulullah, semua umat Rasulullah. Bukan hanya manusia, tapi juga semua makhluk juga. Semua ini rahmatan lil alamin. Umat Rasulullah semua. Semua ini umat Rasulullah. Semua. Tidak ada yang bukan umatnya. Ya kan? Burung segala macam ini umat Rasulullah semua. Kenapa? Rahmatan. Ingat ya, itulah passwordnya apa? Rasulullah SAW, nabi-nabi yang lain. Semua nabi juga sama. Siapa pemimpin nabi lain? Semua nabi-nabi juga siapa pemimpinnya? Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pemimpin bagi nabi-nabi yang lainnya. Nah, ini yang menarik sama sekalian. Jadi, mas kalian. Jadi setan itu, sahabat, ingat ya. Jadi setan itu terhalang naik ke langit sejak diutus Rasulullah jadi nabi. Kita baca hadisnya. Dahulu para setan jin biasa duduk di langit di tempat-tempat untuk mendengarkan berita dari malaikat. Mereka mendengar satu kalimat lalu menambahinya dengan 10 kebohongan. Apa yang mereka dengar itu adalah benar, tapi mereka mencampuri dengan dusta. Namun sama-sama. Namun ketika Nabi diutus, mereka hanya naik ke langit dan dilempari dengan sihab. Masya Allah. Ini rahmatan lil alamin. Masya Allah. Ayo, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terhalang Rasulullah hadir, terhalang dia. Dibenarkan oleh Al-Quran. Setan boleh mencuri. Dan sungguh kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api. Paham tentang rahmatan lil alamin? Sejak kapan setan nggak boleh naik ke langit? Rasulullah diutus rahmatan. Lailatul Qadar, mas kalian, masya Allah. Bang Uri mana Bang Uri? Makasih banyak Bang Uri. Beliau cari, saya carikan hadis ini bu, mas kalian. Mana Rasulullah hadir sama sekalian? Lailatul Qadar itu setiap tahun turun Lailatul Qadar, turun rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena ada informasi yang di Bible diketemukan kemarin Bang Uri saya carikan. Jubel, lihat Rasul Nabas. Yesus berkata, aku memang diutus kepada kaum Israel sebagai nabi keselamatan. Tetapi sesudah aku akan datang Mesias. Maksudnya Rasulullah yang diutus Allah ke seluruh dunia. Untuk siapa Allah telah menciptakan dunia. Dan kemudian Allah akan disembah di seluruh dunia. Dan belas kasihan akan diterima. Sehingga tahun Yobel yang sekarang datang setiap 100 tahun. Kemudian diubah setiap oleh Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap tahun coba. Dari 100 tahun jadi tiap tahun. Rahmatan lil alamin. Harus tambah sayang sama Nabi ya. Insyaallah. Nah, demografi. Jalur dakwah. Tadi sudah sampaikan sama Kak Tuti, ya kan? Jadi demografi jalur dakwah nanti ke depan